kepastian itu perlu bukti. Dan bagaimana anak ini bisa membuktikan agar orang tua ini percaya kepada mereka anak-anak ya yang sudah bisa menerapkan disiplin dengan baik, berarti mereka sudah memiliki komitmen dan tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Azia Humaira dalam IDC Psikologi Remaja. Teman-teman dan viewers, jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel kami. Dukung penuh channel kami agar selalu menebarkan manfaat. Hari ini kita akan membahas tentang apakah anak boleh memilih. Telah hadir bersama kita narasumber Abu Sandana. Apa kabar Bu? Baik. Dan bersama rekan kami, Bro Ademas. Yo semuanya, selamat pagi. Apakah anak-anak harus diberi kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri, atau haruskah orang tua yang membuat keputusan untuk mereka? Ya, bismillah. Ya, yang pertama, ya anak boleh mengambil keputusan sendiri, boleh memilih sendiri, ya. Hanya saja dengan batasan-batasan yang tidak melanggar 3 hal, ya. Yang pertama, tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum negara, dan tidak melanggar hukum sosial masyarakat atau hukum adat sekitar. Ini bisa menjadi patokan atau parameter bagi orang tua memberikan kebebasan anaknya dalam belajar mengambil keputusan. Itu dia. Jadi anak boleh ya diperbolehkan mengambil keputusan sendiri selama dalam bimbingan orang tua. Itu dia penting. Kalau misalkan anak diberikan kebebasan, lalu pola mendidik orang tua kepada anak, walaupun sudah diberikan kebebasan untuk dunia luar, lalu cara mendidik anak ini agar mereka tidak salah untuk terjun ke dunia luar itu seperti apa? Anak harus selalu dalam bimbingan, ya. 2 hal, bimbingan orang tua juga bimbingan guru, ya. Karena orang tua mungkin ya memiliki keterbatasan waktu karena harus bekerja, ya. Memiliki keterbatasan kemampuan dalam metodologi mengasah kurikulum anak ya di rumah, sehingga membutuhkan mitra kerja. Ya. Mitra kerja orang tua itu adalah guru. Jadi orang tua bekerja sama dengan guru supaya guru juga mementoring anak ya dalam pengambilan keputusan. Guru mendidik anak ya, menstimulus anak untuk mengambil keputusan, belajar mengambil keputusan. Karena belajar mengambil keputusan itu juga bagian dari membangun kemandirian anak. Ya. Itu penting. Yang kedua, ya selalu ketika berada di sekolahan maka guru yang akan membimbing. Tapi begitu ada di rumah maka orang tua yang harus membimbing anak tersebut ya, memberikan wawasan, membuka cara berpikirnya supaya anak itu tidak salah jalan, tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Karena sejatinya orang tua yang lebih banyak ya keilmuan, pengalaman ya, itu banyak orang tua. Jadi jangan pernah dilepas. Ya. Jadi harus ada selalu produk dialogis di tengah rumah. Jangan sampai kering, jangan sampai hilang produk dialogis. Kalau di luar bebas tapi tetap dalam kawasan orang tua, ya. Kawasan orang tua. Nah, kebebasannya itu bukan kebebasan yang absolut pada akhirnya ya. Kebebasan yang memiliki frame yang tidak keluar dari 3 batasan yang tadi kita bahas di awalnya. Baik. Tidak keluar dari norma agama, norma hukum negara, dan norma sosial. Bagaimana orang tua dapat mengetahui apakah anak-anak sudah siap untuk membuat pilihan yang tepat? Yang pertama, kita lihat apakah anaknya sudah bisa menerapkan disiplin. Ya, mereka anak-anak ya yang sudah bisa menerapkan disiplin dengan baik, berarti mereka sudah memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk dirinya sendiri, juga untuk tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. Yang kedua, kesadaran secara pribadi, ya, maka dia bisa melihat bagaimana kondisinya dia ketika mengambil keputusan. Apakah bisa merugikan dirinya ataukah merugikan lingkungannya? Ini butuh kesadaran betul. Nah, secara usia mungkin itu bisa setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang memang usianya itu sudah remaja atau dewasa awal, tapi belum berani mengambil keputusan, ya, belum bisa mengambil keputusan, belum diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan oleh orang tuanya.
Mungkin karena banyak faktor, ya. Orang tua pasti akan mampu melihat hal tersebut, mendeteksi kemampuan anaknya. Kayaknya belum bisa nih dikasih kesempatan atau diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri, karena mungkin anaknya masih cenderung ceroboh, ya, jauh dari disiplin dan tanggung jawab, ya, sering bad mood gitu ya, jadi merubah keinginan, terus kemudian belum memiliki kesadaran yang cukup baik terhadap dirinya dan lingkungannya, sehingga keputusan yang kalau diberikan ya kesempatan untuk mengambil keputusan, maka dia cenderung berbahaya untuk dirinya, juga menimbulkan berbahaya bagi orang lain. Itu dia caranya ya. Ciri-cirinya yang tadi itu, apakah anak sudah disiplin, tanggung jawab, dan memiliki kesadaran. Dan itu ya di usia-usia biasanya remaja jelang dewasa itu sudah mulai nampak ya kemampuan anak dalam hal tersebut. Lalu cara untuk pola mendidik agar anak ini tidak istilahnya jatuh dalam kecerobohan, karena kan kita itu untuk, apalagi terutama orang tua, untuk mempercayai sang anak ini kan pasti butuh kepastian, dan ketika untuk butuh kepastian itu perlu bukti, dan bagaimana anak ini bisa membuktikan agar orang tua ini percaya kepada anak. Baik ya, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, orang tua harus memahami dulu ya, ada hadis Nabi SAW, kullu bani adam khotoin wa khairul khotoin yatawwabun. Semua keturunan Adam itu punya salah, punya produk kesalahan. Sebaik-baik mereka yang bersalah adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mereka memperbaiki diri. Pertobatan itu kan berarti ada produk, ada siklus memperbaiki diri, ya, ada kurikulum yang dia terapkan untuk memperbaiki diri. Apakah kurikulum itu diterapkan untuk dirinya sendiri, ya, oleh dirinya sendiri, atau oleh lingkungannya, diterapkan oleh orang tuanya, diberikan nasihat-nasihat, diterapkan oleh gurunya, diberikan nasihat-nasihat dan arahan, ya, sehingga pada akhirnya anak bisa menerapkan itu dengan baik, ya, dan tidak mengulangi kesalahannya. Itu dia. Nah, dari sana konsep bagaimana anak bisa belajar, terus kemudian dia salah, ya kan, dia berbuat salah maksudnya, terus kemudian dia belajar lagi, itu selalu butuh pendampingan, jangan dijustifikasi, ya, karena dia proses untuk mencari apa? Untuk mencari kebenaran-kebenaran dalam proses tumbuh kembangnya. Apa peran orang tua dalam membantu anak-anak mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan? Peran orang tua ya. Peran orang tua itu membuat forum dialog yang cukup harmonis di tengah rumah tangga. Dan itu jarang terjadi. Ya. Jadi orang tua itu harus pandai menciptakan forum musyawarah, menciptakan forum diskusi, menciptakan forum dialog, ya, dengan anak-anaknya, dengan pasangan hidupnya, dengan suaminya, atau dengan istrinya, dengan ibu anak-anaknya, dengan ayah anak-anaknya. Mereka duduk di hari-hari yang mereka punya waktu secara efektif. Lepaskan gadget, terus kemudian kita berdiskusi panjang lebar dengan makanan ringan mungkin, ya, dengan obrolan-obrolan yang memang cukup menstimulus anak dilahirkan membangun jiwa atau mental kemandirian bagi anak, tanggung jawab bagi anak, dan diskusi itulah yang pada akhirnya bisa menjadi assessment bagi orang tua, apakah anak ini sudah mampu atau belum, gitu ya, diberikan tanggung jawab. Apakah anak ini sudah mampu atau belum mengemban amanah, mengambil keputusan-keputusan untuk hidupnya, memilih sekolah, memilih jurusan, ya, terus kemudian mengambil keputusan untuk mengembangkan hobinya, mengembangkan potensi prestasinya. Itu butuh dialog yang sangat harmonis di tengah rumah tangga. Kalau itu hilang, maka pada akhirnya orang tua jatuhnya apa? Cenderung otoriter. Harus seperti ini tanpa ada produk dialogis. Padahal anak itu punya kemampuan-kemampuan yang seringkali orang tua belum memahami. Yang kemampuan itu ternyata ditemukan di sekolah oleh gurunya. Sedangkan orang tua dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya itu belum menemukan produk kemampuan anak tersebut. Dan itu pentingnya ada dialog antara orang tua juga dengan guru. Bertanya dengan guru anaknya, bapak atau ibu guru, apa potensi anak saya, apa bakat anak saya,
diarahkannya kemana ya bagusnya. Itu harus ada produk dialogis antara orang tua dengan guru. Setelah tahu hasil dari produk komunikasi tersebut antara orang tua dengan guru, barulah orang tua komunikasi dengan anak. Di mana? Di rumah lakukan dengan komunikasi yang dewasa, yang arif, ya, dan penuh dengan kebaikan. Lalu untuk mengatasi anak seperti ini, ketika sudah istilahnya diskusi musyawarah antara keluarga dan anak ini sudah dewasa dan juga sudah bisa menerima masukan dari orang tuanya. Tapi ada sekali ya istilahnya kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi anak ini tidak mendengarkan hanya sebatas lewat. Tapi itu bagaimana pada anak seperti itu? Baik, ya, fenomena itu sering kali ya terjadi dan banyak sekali bahkan ya. Biasanya anak itu harus selalu diberikan ruang mengemukakan pendapatnya sehingga dia tidak mendapatkan nasihat atau informasi hanya satu arah. Kadangkala orang tua mengajak diskusi, tapi sifatnya itu melakukan intervensi kepada anak gitu ya, harus diterapkan gini ya, kakak harus seperti ini, harus gini, tanpa meminta pendapat dari anak. Kalau menurut kakak nih, kalau menurut abang itu bagaimana? Kalau kondisinya gini, kalau kakak dan kalau abang ingin memilih jurusan ini ketika kuliah, itu apa ya targetnya? Kalau ayah punya targetnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, karena potensi di tahun mendatang itu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalian akan menemukan fenomena yang berbeda. Karena itu ayah memilihkan jurusan kuliah yang seperti ini. Dan ayah yakin kakak atau abang bisa, ya, karena kalian punya potensi. Ayah melihat itu. Nah, ada komunikasi yang cukup harmonis di sana. Ya. Terus kemudian ketika anak keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya, itu juga bagian dari adanya produk kejenuhan ya dalam komunikasi. Mungkin komunikasinya itu tidak kurang kreatif, cenderung mendominasi orang tua ya, cenderung mendominasi sehingga anak tidak diberikan keluasan untuk mengemukakan pendapatnya, argumentasinya. Ya, sehingga kayaknya memang ada produk dialogis di keluarga kami, itu ada produk musyawarah itu ada di keluarga, tapi saya nggak bisa bicara, saya nggak pernah dikasih kesempatan untuk mengemukakan pendapat, untuk mengemukakan perspektif saya sebagai pelaku yang saya menjalani kehidupan ini. Apakah ada situasi tertentu di mana anak-anak tidak boleh diberi kebebasan untuk membuat pilihan? Ada. Orang tua harus pahami itu. Ada memang. Apa saja situasinya? Situasinya, situasi yang memang melanggar aturan agama. Situasi yang melanggar aturan hukum negara. Situasi yang melanggar aturan hukum sosial, hukum masyarakat atau adat istiadat. Kalau anak memilih melakukan pelanggaran itu, maka orang tua harus segera mengantisipasi, ya, memberikan wawasan. Nah, sebelum anak masuk ke ruang itu, memilih ya jalan tersebut atau keputusan tersebut, berarti harus ada transformasi knowledge, transformasi pengetahuan kepada anak. Nah, boleh menggunakan gadget, jempolnya silahkan, tapi ya jempolnya itu ngetik sesuatu yang tidak menyelisihi syariat agama, tidak menyelisihi atau tidak menghina orang lain, tidak membuat animasi atau meme yang merendahkan orang lain. Bagaimana kalau ayah kalian dibikin kartun dan direndahkan? Bagaimana perasaan kalian? Ya tidak boleh, ya pasti sakit ya. Jadi anak diberikan, biarkan orang-orang lain melakukan itu. Mungkin anak-anak orang lain itu tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Dari siapa? Dari keluarganya. Tapi kalian jangan melakukan itu. Ya. Perasaan ibu kalian dijadikan kartun, ya, dijadikan meme, disebarkan, itu kan buruk sekali. Nah, itu butuh ada transformasi, ya, supaya anak, oh iya, nggak boleh ya. Ada batasan-batasan, dia tahu. Jangan pernah merendahkan suku, agama, golongan lain, ya, atau ras lain, itu jangan. Karena kita akan berhadapan dengan hukum sosial, hukum adat, ya, di masyarakat setempat.
kalian harus tahu batasan itu. Nah, jadi batasan secara hukum negara harus diperkenalkan. Terus kemudian jangan masuk ke akun orang lain, meskipun kalian tiba-tiba tahu passwordnya, kalian masuk ke akun teman kalian, itu bagian dari apa? Kriminalitas. Ya. Oh begitu ya ayah, oh begitu ya ibu ya, seperti itu. Dan jangan masuk kepada hal-hal yang menjadi batasan bahwa ini dilarang oleh agama. Kalian jangan masuk ke sana, kalian harus paham dan tersebut. Nah itu kan butuh produk transformasi ya. Orang tua harus menjelaskan. Di saat apa? Di saat mungkin anaknya libur, di saat mungkin komunikasi dengan keluarga bersama, sambil ada makanan ringan mungkin, ya sambil berlibur. Jadi pertemuan dialog dengan anak itu betul-betul efektif. Kira-kira namanya orang tua kan ketika mengetahui dan kaget shock anaknya melakukan sebuah kesalahan yang melanggar etika itu, ada orang tua yang dimana dia itu langsung menyampaikannya bukan nada lembut tapi langsung bentak. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Pertama, orang tua memang harus lebih tenang ya ketika menghadapi proses tumbuh kembang anak, ya, tenang dan sabar ya, sehingga tidak terbawa emosional ya ketika merespon adanya temuan-temuan anak melakukan kesalahan ya. Kalau orang tua memiliki keilmuan secara parenting yang cukup baik yang berbasis agama ya, maka dia akan lebih mudah mengatur frekuensi kesabarannya ya. Jadi frekuensi kesabarannya ini harus lebih kenceng nih ketika anak mendapatkan ujian, ketika orang tua mendapatkan ujian atas anaknya gitu ya, melakukan hal-hal tindakan yang kira-kira menguji kesabarannya, maka dia harus lebih sabar ya dalam menangani hal tersebut ya. Terus kemudian harus lemah lembut ya, pasti itu harus diterapkan karena memang anak itu ada yang merespon ya, menerima, dan ada yang hanya mendengarkan tapi dia ledakan emosionalnya itu di luar. Dengan cara apa? Dia impulsif ya dengan teman-temannya, dia melakukan sensitif ya dengan teman-temannya, sehingga dia cenderung bisa melakukan perbuatan yang kurang baik dengan temannya, atau mungkin dengan dirinya sendiri ya, dengan dirinya sendiri dia merasa bahwa saya salah terus sih, saya merasa dihakimi terus, saya merasa kayaknya nggak ada yang benar dengan saya. Ini kan ada produk komunikasi psikologi yang tidak sampai antara orang tua dengan anak. Ini perlu diperhatikan. Jadi kan aku menyampaikan mirroring ya. Anak melihat orang tua dan anak ini mengikuti kegiatan apa yang orang tua lakukan, tapi setelah anak tersebut melakukan hal yang seperti dilakukan oleh orang tua menyebut anaknya durhaka. Itu bagaimana Bu? Itu yang aneh di situ. Iya. Kamu durhaka gitu. Ada memang salah satu ya. Ada stigma anak durhaka. Ya, memang konsepnya kita lihat dulu. Apakah kedurhakaan itu bagian dari produk orang tua yang durhaka kepada anak? Itu bisa menghasilkan anak yang durhaka. Ya, seperti apa produk orang tua yang durhaka kepada anak? Anak itu butuh apa? Ilmu. Butuh apa lagi? Wawasan. Knowledge. Butuh apa lagi? Bimbingan. Butuh nasihat. Yang apa? Yang lemah lembut. Ya, yang terstruktur, yang dikawal anak tersebut dalam proses tumbuh kembangnya, yang orang tua paham bahwa anak itu pasti akan mengulangi kesalahan-kesalahan ya, dan orang tua tetap sabar dan terus membimbing. Kalau saja keteladanan itu dicontohkan dengan baik oleh orang tua kepada anak, maka anak akan meniru keteladanan tersebut ya. Tapi kalau keburukan-keburukan ya yang dicontohkan oleh orang tua kepada anak pun demikian, anak akan menyerap itu dengan baik dan mengaplikasikannya kepada siapa? Kepada dirinya sendiri, kepada orang tuanya, juga kepada lingkungannya. Karena anak sudah memiliki validasi bahwa ayah saya melakukan gini kok, ibu saya melakukannya gini kok. Berarti ya fine saja saya melakukan diri saya melakukan kepada teman saya, lingkungan saya, juga kepada orang tua saya. Karena memang itu yang dicontohkan. Terima kasih Abu sudah hadir dan menjadi narasumber kami. Terima kasih viewers.
Jangan lupa subscribe channel kami. Next, jumpa lagi dengan saya Azea di IDC Psikologi Remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.